Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Faris. Dan kali ini gue akan mereview film drama kolosal dari Tiongkok guys, yaitu The Legend of the Condor Heroes, The Gallants. Ini mungkin kalau kalian yang seumuran sama gue ada sedikit memori dulu waktu masih kecil sering melihat di TV. Di mana ya? Di La TV kalau nggak salah dulu deh. Ada The Legends of the Condor Heroes. Nah ini di remake ya bisa dibilang ya ke film di tahun 2025 ini oleh Park Sui, disutradarai oleh Park Sui. Dia salah satu sutradara yang mendirect dulu Once Upon a Time in China juga, film Jet Li ya, film masa kecil juga tuh. Kali ini kisahnya diangkat dari novel pastinya, sudah berkali-kali diadaptasi ke series, ke film juga. Dan kali ini ceritanya tetap bisa dibilang benang merahnya masih sama ya, secara garis besar. Mungkin ada perbedaan kali, gue juga nggak tahu, gue nggak ngikutin Legends of the Condor Heroes. Gue nggak ngikutin dengan detail, tapi mungkin pastinya akan ada perbedaan ya di karakter dan kayak gimana untuk mengikuti masa modern gitu, biar penonton-penonton di modern ini nggak bosen gitu lah, dan mengalami experience penonton yang baru gitu di versinya Park Sui ini. Bisa dibilang kalau dideskripsikan kisah peperangan dinasti di China pada zaman dulu pastinya. Kali ini Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan ingin menyerang Jin Dynasty. Tapi dengan menyerang Jin Dynasty itu dia harus melewati dinasti Song dulu yang dilindungi oleh seorang martial arts yang jago banget lah, namanya Guo Qing. Jago banget di sini guys. Di sini digambarinnya dia bener-bener OP parah dah. Ini tuh bukan film perang yang bisa dibilang realistis gitu, karena ada ilmu yang bisa dibilang. Jadi selain itu subplotnya adalah ada sebuah scroll, scroll ilmu gitu, yang kalau dipelajari lu bisa punya kekuatan gitu lah, kayak Avatar lah kalau di oversimplifikasi sebenarnya. Jadi kekuatan itu mirip kayak Avatar Aang gitu, kayak mengendalikan udara, bisa menepis panahan-panahan, meriam OP banget dah bro. Powernya di sini. Dan si Guo Qing ini dia jago, dia dikasih scroll itu dan dia pelajarin, dan dia jadi bisa bilang master lah, jago banget. Terlalu OP sih, karakternya terlalu OP. Gua nggak tahu kalian akan suka atau enggak gitu. Karakternya sedikit kalau di Hollywood dibilangnya sedikit seperti Mary Sue gitu ya. OP banget, bener-bener OP banget dah. Mungkin di situ bisa jadi kelebihan dan kekurangan sekaligus gitu loh. Villainnya atau antagonisnya itu dia ingin mengambil si scroll itu buat mengalahkan si Mongolia. Tapi si Guo Qing ini, si karakter utama menariknya adalah dia lahir di dinasti Song, jadi dia bisa dibilang membela tanah airnya, tapi juga dia dibesarkan oleh Mongolia. Jadi ketika Mongolia dan Song clash, dia harus meredakan perang. Itu kerennya sih. Rada kompleks sih, karena bisa dibilang novelnya mungkin cukup panjang gitu ya. Dan film ini mencoba untuk menyajikan ke kalian semuanya dalam waktu 2 jam 30 menit lah, 2 jam setengah bisa dibilang. Dengan waktu segitu, jadi kerasa banget sih kalau film ini terlalu banyak informasi, terlalu padat gitu. Jadi ketika kalian nonton, kalian pasti akan notice intronya aja tuh yang 5 menit pertama itu bisa dijadiin satu film sebenarnya. Tapi mereka bener-bener harus madetin semuanya. Jadi gue apresiasi sih, mereka bisa menyatukan ini ke sebuah satu film yang tidak terlalu mengganggu gitu. Meskipun ya pasti kalian kalau nonton kayak plotnya berjalan cepet banget bro. Dari scene yang ini misalkan pindah ke scene berikutnya, ke cerita berikutnya terasa cepet banget. Tapi ya karena memang source material terlalu banyak, jadi mereka sebisa mungkin seperti itu. Ya mungkin solusinya bisa dijadiin 3 film sebenarnya. Cuma nggak tahu mereka decide ini untuk jadi satu film. Jadi ya mereka sebisa mungkin menghadirkan sebaik mungkin sih. Tapi ya itu, plotnya terasa sangat cepat. Jadi ada beberapa karakter dan beberapa scene yang sebenarnya harusnya bisa digali lebih dalam, cuma nggak bisa karena mereka dikejar sama waktu gitu. Dan gue yakin kayaknya di studio ada footage 6 jam sih. Jadi rilis The Legends of the Condor Heroes cut. Karena gue yakin pasti panjang banget dia syutingnya. Dan itu sih kalau dari segi cerita sebenarnya ya lumayan rada susah diikutin, karena itu ya gue bilang plotnya terlalu cepat. Jadi kalian kalau ketinggalan sedikit pun bisa ketinggalan informasi yang cukup krusial gitu loh. Karena politiknya lumayan kental, karakternya lumayan banyak, jadi kalian harus sedikit menghafal gitu, apalagi di bahasa yang kita tidak familiar gitu. Kalian harus sambil
baca subtitle. Jadi gue sarankan kalian harus fokus nontonnya. Padet banget gitu. Terus kalau dari segi action atau perangnya gitu ya, segi koreonya gokil sih bro. Kayak kalau kalian main PS2 Dynasty Warrior sih. Meskipun nggak segila itu ya, kayak nebas cuma wah gila, masif banget skalanya, produksinya gokil sih menurut gue ini. Dan sutradaranya nggak takut untuk menunjukkan betapa masifnya produksi filmnya kali ini. Jadi banyak angle atau shot-shot yang wide itu yang menunjukkan betapa besarnya filmnya nih bro. Orangnya banyak, terus juga arsitektural zaman segituannya keren-keren banget. Wah epic dah, gue ngeliatnya epic banget sih. Terus gue suka juga sama adegan berantemnya yang pakai kekuatan guys, kekuatan angin lah, kekuatan api yang lebay tapi menurut gue terbayarkan dengan visual effect sama koreonya sih. Jadi gue suka banget, over the top banget bro, sumpah dah. Lu ngeliat kayak orang lagi peperangan pakai tombak sama pakai panah, tapi nih orang berantem pakai ilmu anjir, pakai kekuatan super. Tapi menurut gue karena visual effect dan koreonya bagus, jadi lu ngeliatnya epic. Itu pertarungannya sangat epic gitu. Itu kerennya sih di sini. Terus mungkin apalagi yang mau gue bahas ya, visual effect sih. Gue suka banget sama visual effect-nya bro, keren banget. Bener-bener konsisten dan apa bisa dibilang ya, rapi banget gitu ya. Meskipun kayak dari mungkin kekurangan dari visual effect-nya dari segi animasi gitu. Kadang ada beberapa momen yang kerasa kalau weight-nya tuh nggak ada. Jadi kalau misalkan terjun orang lompat dari ketinggian gitu terasa melayang. Cuma ya mungkin memang stylenya fantasi kolosal Cina seperti itu kali ya. Jadi rada bisa dimaafkan. Cuma kalau dari segi compositing sih gokil banget sih bro. Kayak 3D-nya komposit, terus juga gue ngeliat ada keying-nya atau green screen-nya gitu ya. Keying atau rotoscope kalau bahasa teknisnya gitu ya. Jadi kalau helai rambutnya gini nih masih bisa ke capture gitu di green screen. Gila banget itu, gue ngeliat ketika gue nonton film, wah anjir itu kerjaan yang luar biasa bro. Kalau lu pernah ngerotoskop atau nge-keying rambut per helai, anjir gila sih. Visual effect kayak Cina gokil banget sih. Jujur gue nyaris nggak pernah kali nonton film-film Cina, tapi ini ketika gue ngeliat VFX-nya gue bener-bener nganga bro nontonnya bro. Itu juara sih, VFX-nya luar biasa. Jadi ya menurut gue oke sih, meskipun tadi yang udah gue bilang kekurangannya kayak dari segi pace yang terlalu cepat. Jadi ada beberapa mungkin karakter yang ke-skip development-nya, ada beberapa karakter yang ketinggal juga yang nongol, yang sebenarnya kita bisa melihat sesuatu di karakter itu, tapi sayang tidak terdevelop karena plotnya memang terlalu banyak dan karakternya terlalu banyak, terlalu masif dari segi cerita gitu yang harus di-cram di satu film. Itu sih kekurangannya di situ. Jadi lu bener-bener harus fokus nontonnya, karena kalau enggak, wah lu ketinggalan informasi yang sangat penting gitu. Lu bisa ketinggalan, anjir nih kenapa bisa kayak gini, karena cepet banget guys, sumpah guys. Dari karakternya misalkan si siapa namanya, Kucing sama yang ceweknya tuh Worong, lupa gue yang ceweknya lah pokoknya lah. Si lawan mainnya itu karena pace-nya saking cepetnya, dia jadi kayak on off gitu. Jadi kayak putus nyambung gitu. Kerasanya jadi terlalu cepat decision-nya atau keputusannya beberapa momen kayak gitu. Tapi terbayarkan menurut gue sama VFX-nya, terutama sama produksinya yang super mega epic dah. Menurut gue itu keren sih. Recommended kalau kalian yang suka drama kolosal gitu, peperangan, terus juga medieval China. Itu recommended banget sih, karena kalian akan melihat visual yang super epic. Gue suka banget sih kayak shot-shotnya yang koreo gitu dari atas, terus angle dari jauh gitu, berani menunjukkan kemasifan projectnya dia kali ini. Tuh gokil lah. Recommended untuk kalian yang lagi bingung untuk cari tontonan apa. Legends of the Counter Heroes The Gallants wajib ditonton. Kalian komen di bawah kalau udah nonton atau excited pengen nonton, langsung komen di bawah, kita bisa langsung diskusi. Jadi segitu aja untuk review kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.